Masalah kemacetan tidak hanya punya Jakarta, tapi juga kota-kota besar lain termasuk Surabaya, Jawa Timur. Kemacetan di Surabaya hingga saat ini tidak kunjung terurai, bahkan merambat ke daerah-daerah penyangga seperti Sidoarjo. Bagaimana padatnya lalu lintas di Surabaya saat jam sibuk? Berikut penelusurannya dalam Sisi Kota. Keluar perumahan itu udah mulai macet ya, karena di depan itu kadang-kadang suka ditutup, kadang-kadang dibuka. Dari Aloha ke Bungur itu kurang lebih bisa 1 jam sendiri, 30 sampai 1 jam lah. Zezarea adalah warga Sidoarjo yang setiap hari banyak melakukan aktivitas di kota Surabaya. Salah satu aktivitas rutin yang dilakukan setiap pagi adalah mengantar anaknya sekolah. Menghadapi kemacetan adalah hal yang pasti ia temui setiap hari. Untuk menghindari kemacetan saat mengantar sekolah, Rea biasanya harus berangkat 1,5 jam lebih awal. Itu pun terkadang masih saja harus berjibaku dengan kepadatan lalu lintas. Tentu kemacetan ini banyak berdampak pada kehidupannya. Mulai dari waktu yang terbuang, jenuh saat perjalanan, hingga boros di bahan bakar kendaraan. Pengalaman seperti Zezarea ini nyatanya banyak dirasakan masyarakat lain juga. Terutama yang tinggal di daerah penyangga kota seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto. Namun aktivitas hariannya banyak dilakukan di kota Surabaya. Ya kadang-kadang muternya tambah jauh, untuk ongkos-ongkosan kan, ongkosnya kan mamanya 8.000, mamanya 4 kilo itu kan tambah lebih kalau muternya jauh. Jadi ya tambah bahan bakar, tambah boros ya tambah kan pasti. Terlalu ramai Mbak, macet jadinya pakai kendaraan sendiri. 20 menit kayak kalau macet kayak gini Mbak. Sebagian besar kemacetan di Surabaya memang terjadi di jam-jam tertentu. Utamanya pada jam berangkat dan pulang kerja. Titik kepadatan lalu lintas tertinggi biasanya terjadi di Senin pagi antara jam 6.30 hingga 8 pagi. Dan hari Jumat sore antara jam 16.30 hingga pukul 18. Ya, memang kepadatan di kota Surabaya mayoritas terjadi di daerah-daerah penyangga kota. Pasalnya, hampir semua daerah penyangga kota Surabaya atau di pintu masuk kota dan kabupaten, kondisi jalannya masih sempit. Kemacetan kerap menjadi permasalahan yang seolah tidak terselesaikan di kota-kota besar seperti di kota Surabaya. Memang benar, pemerintah setempat sudah melakukan beragam upaya untuk mengurai kemacetan ini sendiri. Namun, ternyata jika tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai di daerah penyangga, nyatanya kemacetan itu masih ada. Pada Selasa pukul 7:30 pagi saya melakukan perjalanan dari arah Waru Sidoarjo. Ya, tentu saja kepadatan terjadi di beberapa titik. Namun kemacetan terparah yang saya alami terjadi di pintu masuk Bundaran Waru Sidoarjo. Semua kendaraan mengarah masuk ke kota Surabaya dan rata-rata kendaraan berasal dari daerah Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Jombang. Saat ini saya berada di tengah kemacetan ya, tadi dari arah Sidoarjo mau menuju ke Surabaya, tepatnya gerbang Waru. Nah ini memang macetnya ini bahkan ini pukul 7:30 di mana jam orang mulai yang bekerja di Surabaya dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, kemudian Mojokerto dan beberapa daerah lainnya. Ini memang masuk ke Surabaya melalui jalur ini. Ini selain mobil-mobil pribadi, ada sepeda motor, bahkan juga ada kendaraan-kendaraan besar, sehingga memang di sini bahkan untuk kecepatannya kami 0 sampai 5 km per jam. Jadi sangat padat sekali. Untuk masuk ke wilayah Surabaya di jam 7.30 sangatlah padat. Sementara itu, salah satu media yang aktif dalam melaporkan padatnya lalu lintas adalah Radio Suara Surabaya. Para penelpon banyak melaporkan kemacetan di daerah-daerah pintu masuk kota, utamanya wilayah Sidoarjo ke arah Surabaya. Tingginya jumlah kendaraan nyatanya juga berdampak pada kerusakan jalan. Itu
jalan-jalan yang menuju ke penyangganya kota Surabaya itu seperti nggak cukup untuk menampung, ditambah kalau kondisi hujan itu termasuk salah satu penyebab kemacetan yang sering dilaporkan. Berdasarkan data Ditlantas Polda Jawa Timur, tingginya kemacetan di Surabaya dan beberapa wilayah penyangga di sekitarnya disebabkan beberapa faktor. Salah satunya tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi setiap tahunnya, tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan yang mendukung. Sejumlah langkah telah dilakukan pihak kepolisian untuk meminimalisir kemacetan ini, seperti Mahameru Quick Response. Pada teknologi ini, pihak kepolisian akan memantau setiap titik di wilayah Jawa Timur melalui ribuan kamera statis dan kamera mobile yang diletakkan di mobil patroli, sehingga bisa cepat melakukan langkah cepat untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Kepadatan di Surabaya, khususnya di wilayah penyangga sekitarnya, nyatanya bukanlah permasalahan baru. Namun, hal ini sudah menahun dan belum ada solusi yang tepat. Memang berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menyediakan transportasi massal seperti bus Transjatim. Namun nyatanya hal ini masih belum terlalu diminati warga. Lalu kita bertanya, apakah itu sudah terkonek dengan lokasi mereka bekerja? Itu yang mungkin perlu dicari wacananya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga jumlahnya itu tidak memenuhi gitu, masih kurang gitu ya. Sehingga yang pengguna itu merasa kalau saya menggunakan itu nanti sampai di sana nggak keburu dan lain-lain ya, itu harus nunggu sekian lama. Jadi semuanya memang harus sesuai dengan harapan mereka. Ya, nyatanya untuk menuntaskan kemacetan di kota besar tidak bisa setengah-setengah. Keberadaan transportasi publik masih belum cukup efisien untuk menarik masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Selain itu, pembangunan jalan ternyata masih tersentralisir tanpa diimbangi dengan pembangunan di jalan-jalan penghubung antar kota kabupaten. Sehingga yang terjadi bukannya menghilangkan kemacetan, namun memindahkan kemacetan ke daerah lain. Selain upaya dari pemerintah, perlu juga kesadaran dari masyarakat untuk disiplin berlalu lintas dan mengurangi kendaraan pribadi. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.